Gunung Merapi, sebuah mahakarya dari Sang Maha Pencipta yang berdiri kokoh dengan keangkuhannya. Inilah kedua kalinya aku mencoba menaklukkan gunung ini setelah sebelumnya aku gagal karena sebuah gangguan yang membuatku tersesat ke sebuah desa. Ketika mendengar rencanaku untuk mendaki Gunung Merapi sekali lagi, Rama dan Yanto memaksa untuk ikut menemaniku. Mereka merasa bertanggung jawab membawaku ke puncak gunung ini. Danan, nih pegang. Sebuah HT dan handphone satelit diserahkan oleh Rama kepadaku. Oh, foto iki. Niat banget ya kalian. Tanyaku yang sedikit heran. Wes, pegang wae. Kamu kan sensitif. Jadi kalau amit-amit nih ya, terjadi apa-apa lagi, kita-kita nggak akan kehilangan kamu lagi. Lihat nih, aku sama Yanto juga pegang. Ucap Rama meyakinkanku. Wah, perhatian banget kalian. Tenang aja, aku sudah semakin memperdalam ilmu kebatinan. Harusnya kali ini tidak ada halangan yang berarti. Balasku mencoba menenangkan mereka berdua. Iyo, percaya kok. Tapi dari kejadian dulu kami belajar, tidak satupun gunung yang bisa diremehkan. Semudah apapun pendakiannya, kita harus bersiap sesuai prosedur, jelas Yanto. Kami pun tidak memperpanjang perbincangan kami lagi dan segera melakukan registrasi di pos dan mulai memasuki jalur pendakian. Terlihat juga beberapa pendaki juga sudah memulai pendakian mendahului kami. Sepanjang awal pendakian kami membicarakan tentang masa lalu semasa kuliah. Ternyata walaupun sudah berpisah, mereka masih sering janjian untuk melakukan pendakian, namun sudah tidak se ekstrim dulu. Selangkah demi selangkah kami lalui. Kondisi jalur pendakian Gunung Merapi memang didominasi dengan jalan menanjak dan bebatuan. Kami sampai di shelter pertama saat maghrib. Walaupun belum terlalu lelah, kami pun tetap berhenti untuk menyempatkan waktu untuk beristirahat dan menunaikan kewajiban kami sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa. Matahari mulai terbenam, langit pun mulai terlihat gelap. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan penerangan dari lampu senter. Selama perjalanan tidak ada halangan yang berarti sampai setelah melewati pos pertama, Rama yang berjalan di depanku terlihat terhenti. Memang dari tadi aku merasa ada yang aneh. Entah mengapa, sepanjang perjalanan terasa sepi. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam maupun pendaki lain. Rama, kenapa berhenti? Tanya Yanto memastikan keadaan Rama di depan. Itu apa Danan? Ucap Rama dengan suara yang bergetar. Aku berlari menyusul Rama. Rupanya di hadapan Rama berdiri sosok makhluk hitam besar membelakangi kami. Ia menoleh dan memamerkan matanya yang merah dan taring yang keluar dari mulutnya. Segera aku mengambil posisi terdepan dan mendahului Rama, lalu mendekat ke arah makhluk itu. Namun makhluk itu menghilang tanpa jejak seperti asap. Danan, gimana? Rama menanyakan kondisi di depan padaku. Oh, enggak apa-apa. Ini cuma penunggu hutan ini, jawabku yang memang belum tahu persis tentang apa yang aku lihat. Kami pun melanjutkan perjalanan, namun entah mengapa aku merasa setelah melewati kejadian tadi, hari pun semakin gelap, lebih gelap dari biasanya. Bahkan senter kami pun tidak dapat menerangi seluruh jalan. Nan, benar ini jalannya? Tanya Rama yang masih mengikuti dari belakang. Harusnya benar. Toh dari tadi nggak ada jalan lain, jawabku. Walaupun jalan yang kami lewati sudah sesuai rute, namun entah mengapa kami terhenti di hadapan sebuah hutan tanpa ada jalan setapak seperti biasanya. Ram, jalan setapaknya habis di sini. Berarti kita harus masuk hutan itu, tanyaku pada Rama. Oh iya Dan, dulu kan kita memang lewat hutan sedikit.
Tapi kok kayaknya beda sama yang sebelumnya ya? Jawab Rama. Ya sudah, gantian aku di depan. Mungkin saja aku ingat. Yanto pun menawarkan diri untuk berjalan di depan memandu kami. Semenjak memasuki hutan, suasana menjadi sangat berbeda. Cahaya bulan hampir tidak bisa masuk ke dalam hutan ini. Hanya penerangan dari senter kamilah yang membantu kami untuk mencari jalan. Kami pun berjalan menelusuri gelapnya hutan, tapi entah mengapa perjalanan kami terasa lama sekali tanpa ada tanda-tanda ujung dari hutan ini. Danan, kamu ngerasa gak sih ada yang aneh? Tanya Rama padaku. Iya, kita sudah jalan lama, tapi kenapa tidak ketemu ujung dari hutan ini? Aku pun setuju dengan Rama. Emang kamu tahu kita diisengin apa enggak? Kali ini Yanto mencoba memastikan padaku. Kalau ada yang iseng, aku pasti sudah sadar. Tapi memang aneh. Di gunung yang biasanya banyak makhluk goib, di hutan ini kok malah tidak ada sama sekali. Ceritaku pada kedua temanku itu. Kami pun menyudahi perbincangan kami dan mulai berjalan lagi. Entah berapa jam perjalanan hingga lampu senter kami pun mulai meredup. Saat diselimuti rasa lelah, kami mulai merasa gelisah. Angin dingin yang berhembus merubah suasana hening ini semakin menjadi mencekam. Api, itu ada api Danan, ucap Yanto yang melihat sepercik cahaya dari dalam hutan yang masih cukup jauh. Kami merespon ucapan Rama dan mempercepat langkah kami. Yanto, tunggu! Semakin dekat dengan nyala api itu, perlahan aku mencium bau yang cukup aneh. Kenapa Danan? Bau melati. Ini bau melati. Berhati-hati, jawabku dengan singkat. Terlihat mereka mulai memahami maksudku dan mulai melangkah dengan hati-hati. Saat kami sudah mulai dekat, aroma melati itu semakin pekat. Cahaya api yang kami lihat semakin dekat. Namun, bukannya berasal dari api unggun, rupanya api itu berasal dari beberapa batang lilin yang di tengahnya terdapat bunga dan kemeja yang disusun seperti sesajen. Danan, apaan ini? Yanto pun merasa takut. Ini ritual klinik. Berarti seharusnya ada pelakunya di sini. Aku pun menoleh ke sekeliling, namun hutan ini terlalu gelap. Sebelum sempat menemukan sesuatu, terdengar langkah kaki mendekat dari balik cahaya lilin tersebut. Dari dalam kegelapan terlihat sesosok makhluk kurus berambut panjang merayap menjilati bunga-bunga yang disajikan di sana. Seolah menyadari kehadiran kami, ia mengadang-adangkan kepalanya dan melirik kami dengan matanya yang hitam. Apa? Apa itu? Teriak Yanto yang ketakutan. Demit alas toh. Tapi pasti ada yang memanggil makhluk itu ke sini. Lebih baik kita pergi, ucapku pada Rama. Belum sempat melangkah, terdengar suara seseorang dari belakang makhluk itu. Sampean ora iso lungo. Kalian tidak bisa pergi. Saat ini aku mulai merasakan bahaya. Demit-demit yang aku lihat sepanjang jalan dan bahkan yang memakan sesaji ini belum ada yang membuatku gentar. Namun saat suara itu terdengar, situasi di hutan ini berubah semakin mengerikan. Buk! Suara benda jatuh di dekat Yanto. Ia menoleh ke arah benda yang jatuh tak jauh dari tempat ia terduduk. Tangannya mencoba meraihnya, namun ia mengenali tekstur yang ia pegang. Ya, penyesalan sudah terlambat. Saat ini sebuah kepala manusia tergenggam di tangannya dan mulai menoleh ke arah Yanto. Tolong. Suara itu terdengar dari kepala dengan wajah yang penuh luka dan yang sudah membusuk. Matanya yang bolong sudah dipenuhi oleh banyak sekali belatung. Danan, ini kepala Danan, ucap Rama yang refleks melempar benda itu. Namun rupanya semua tidak berhenti sampai di situ. Yanto menunjuk pada sesuatu di atas pohon dekat kami. Aku melihatnya dan memperhatikan sekeliling. Hutan yang tadi kami lewati dengan hening, kali ini dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergantung terbalik di atas pohon. Dan tidak hanya satu, namun hampir di seluruh pohon di sini tergantung mayat dengan tubuh yang tidak utuh lagi. Gila, hutan apa ini?
Aku berusaha tetap tenang sambil mencoba membacakan ayat-ayat suci dan mantra pelindung untuk melindungi kami dari niat jahat makhluk di sekitar kami. Keluar kamu, tunjukkan wujudmu, tantangku kepada makhluk yang berbicara tadi. Bukannya menampakkan diri, bayangan makhluk itu malah terlihat menjauh. Tidak perlu, tidak perlu. Aku sudah dapat satu. Samar-samar terdengar suara makhluk itu meninggalkan kami. Rama, Rama, Rama di mana? Tanyaku pada Yanto yang masih panik. Kami mencari ke sekeliling. Tadi dia di sini, gak jauh dari kita. Kali ini ia semakin panik dan segera menghubunginya dengan HT yang ia bawa, namun tetap tidak ada jawaban. Tak sedikit pun petunjuk keberadaan Rama terlihat di dekat kami. Sebaliknya, mayat-mayat yang tadi tergantung di atas pohon mulai berjatuhan dan merayap ke arah kami. Tolong, tolong. Aku mencoba membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan demit wanita yang merayap ke arahku. Namun Yanto terlihat panik. Puluhan mayat mulai merayap ke tubuhnya. Danan, tolong Danan, teriak Yanto. Aku membatalkan niatku dan berdiri menarik Yanto untuk berlari. Namun mayat-mayat itu terus berjatuhan dari atas pohon dan bermunculan dari gelapnya malam. Shh, shh, kesini. Suara seorang wanita terdengar dari salah satu sisi hutan. Kami menoleh. Terlihat seorang perempuan berbalik, bersembunyi di balik pohon, memanggil kami. Tak ada pilihan, kami pun berlari ke arahnya. Namun, sebelum sempat sampai, wanita itu berlari menjauh seolah meminta kami untuk mengikutinya. Benar saja, jalur yang ia tunjukkan sama sekali tidak diganggu oleh mayat-mayat itu. Kami pun berlari dan terus berlari hingga akhirnya kami tiba di mulut hutan. Kami berhenti, namun terlihat wanita itu terus berlari. Kami mengikuti arah larinya dengan perlahan, dan di sana terlihat sebuah desa kecil. Danan, Yanto, kesini. Seseorang memanggil kami, dan itu adalah suara Rama. Kami pun segera menghampirinya dan mengecek keadaannya. Ram, kamu gak apa-apa? Gimana bisa kamu sampai di sini? Tanya kepada Rama. Itu waktu terpisah dari kalian, aku ketemu Mbak itu, dan dia ngajak aku ke sini. Jelas Rama. Kami memperhatikan desa itu. Nampak rumah-rumah kayu zaman dahulu mendominasi bangunan desa ini. Mas mau ke puncak ya? Tiba-tiba terdengar suara seorang bapak menghampiri kami. Iya Pak, bener lewat sini jalurnya kan Pak? Aku menjawab pertanyaan bapak itu. Biasanya jarang ada yang lewat sini. Tapi saya juga heran, kenapa malam ini jadi banyak yang lewat desa ini. Bapak itu pun bertanya kembali. Aku menceritakan semua yang terjadi termasuk mengenai makhluk yang kami lihat di hutan tadi. Bapak itu hanya mengerutkan dahi dan menunjukkan rasa simpatinya. Ya sudah, mas-masnya istirahat dulu saja di sini. Bahaya kalau kemalaman. Lagi pula, kemungkinan mas-masnya juga sudah diincar, ucap bapak itu. Kami pun duduk di salah satu selasar rumah warga dan meminum air perbekalan kami untuk menghilangkan rasa lelah. Mas, sini. Terdengar suara seorang perempuan lagi memanggil kami. Rupanya itu adalah suara perempuan yang memandu kami keluar dari hutan. Mbak, terima kasih ya sudah memandu kami keluar dari hutan, ucap Rama membuka pembicaraan. Iya mas, gak apa-apa. Udah biasa kok. Ini Sabtu Kliwon. Biasanya para pencari ilmu menjadikan hutan itu untuk menjadi tumbal. Jawab perempuan itu. Kami pun saling menatap. Salah sedikit kamilah yang akan jadi tumbal para pencarimu itu. Udah, ayo ke balai desa. Tadi habis ada acara. Ada teman-teman mas-masnya juga kok di sana. Setelah berbicara, wanita itu segera memandu kami menuju balai desa. Dan benar, di sana terlihat para pendaki yang tadi sudah berjalan mendahului kami. Mereka sedang berbincang dengan beberapa warga desa sambil menikmati suguhan yang disaksikan warga. Monggo mas, istirahat dulu di sini, ucap salah seorang warga desa yang menyambut kami. Ji pak,
Matur nuwun, terima kasih. Kami segera mengambil posisi duduk seadanya di sekitar warga itu. Bu, ini ada tamu, mbok yuk disuguhin apa? Perintah orang itu kepada istrinya. Oh, sudah pak, sudah. Gak usah repot-repot. Kita sudah bawa perbekalan kok. Ucapku kepada bapak itu. Alah, gak repot kok. Tadi juga habis ada acara banyak makanan yang sisa, ucapnya. Kami pun melihat sekitar. Memang terlihat ada panggung dan ada alat musik tradisional di sana, seolah selesai mengadakan acara. Mataku berpandangan dengan para pendaki yang sudah datang duluan dan mengangguk sekedar memberi salam. Habis ada acara apa tuh pak? Tanyaku penasaran. Oh biasa, pementasan tari. Hampir setahun 2 kali kami mengadakan pementasan ini, jelas bapak itu. Tidak ada sound system, hanya alat musik tradisional yang usang yang terlihat di sekitar panggung. Aku pun berjalan-jalan dan memperhatikan panggung dan orang-orang di sekitar balai desa. Monggo, dicicipin seadanya. Tiba-tiba istri dari warga desa yang menyambut kami datang dengan membawa sebuah nampan berisi makanan dan teh hangat. Kebetulan stok airku sudah habis. Diisi teh hangat cocok banget nih. Rama pun segera mengambil kendi berisi teh dan mengisi botolnya. Psst, yang sopan, ucap Rama sambil memukul lengan Rama yang dengan cepat dihindari. Ya sudah, dinikmati dulu ya. Saya tinggal dulu, ucap warga desa itu. Nggih, terima kasih banyak pak, jawabku. Aku pun menghampiri Rama dan Rama untuk segera duduk memikirkan mengenai kejadian di hutan tadi. Rama dan Yanto masih sibuk membicarakan hal yang tidak penting. Sambil melihat kekonyolan mereka, aku pun bermaksud memakan suguhan yang disajikan warga tadi. Namun, semua itu terhenti oleh seorang wanita yang muncul menghampiri kami. Jangan dimakan, ucap wanita itu dengan menatapku sejenak dan segera pergi meninggalkan kami. Samar-samar aku mengingat wajah wanita itu. Tidak pasti, tapi aku rasa aku pernah melihatnya. Wajah wanita itu sama persis dengan wajah mayat wanita di hutan tadi yang sempat kudoakan. Rama, Yanto, kita harus pergi dari sini. Kali ini aku yakin ada yang tidak beres juga dengan tempat ini. Loh, emangnya kenapa emang Danan? Kita istirahat dulu lah. Ngemil-ngemil dulu sedikit, ucap Rama sambil mencoba mengambil kue yang disuguhkan. Aku pun segera menepuk tangannya hingga kue itu terjatuh dari tangannya. Udah, nurut. Kali ini aku memaksa menarik mereka dan mengenakan ransel kami masing-masing. Kami pun berjalan dengan cepat ke arah berlawanan dengan hutan. Dan melihat kepergian kami, warga tadi segera menghampiri kami. Loh mas, mau kemana? Kok buru-buru? Tanya bapak itu. Oh maaf pak, kami harus segera mengejar puncak sebelum fajar, jawabku. Istirahat dulu mas, tenang, santai dulu. Nanti masih ada pementasan lagi loh, ucap bapak itu. Pementasan apa tuh pak malam-malam begini? Tanya Rama penasaran. Oh biasa, penyambutan warga baru. Tadi sudah. Harusnya habis ini masih ada tarian lagi. Itu lihat, mbaknya sudah siap. Bapak itu menunjuk ke arah perempuan yang menuntun kami ke desa. Namun kali ini ia sudah berdandan cantik dengan pakaian penarinya. Tanpa banyak bicara, aku pun menarik Rama dan Yanto memaksa mereka untuk pergi. Ngapunten ya pak, teman kami sudah kebelet, teriak Rama yang mengikutiku dengan terpaksa. Sepanjang perjalanan aku membacakan doa-doa dan ayat suci. Kami berjalan sambil sering mengabsen 1-3 agar tidak ada lagi yang tertinggal atau malah bertambah. Setelah lama berjalan, akhirnya kami sampai di jalur yang dikenal. Terlihat juga beberapa pendaki lain sudah berada di depan kami. Danan, sepertinya udah aman nih. Jelasin, coba sekarang jelasin ke kita kenapa tadi buru-buru. Tanya Yanto yang masih penasaran. Tadi itu hampir aja. Kalian tahu nggak? Itu desa goib. Kalau tadi kalian makan makanan yang disuguhin, bisa-bisa kalian gak bakal bisa keluar dari desa itu. Ceritaku kepada mereka. Ah, yang bener kamu. Gak mungkin. Tadi aja ada pendaki lain yang bareng kita kan.
protes Rama yang mulai terlihat pucat. Mereka itu sudah terlanjur makan makanan suguhan warga di sana. Sekarang mereka itu sudah dianggap sebagai warga desa, makanya dibuat penyambutan. Jelasku sekali lagi. Yanto kini terlihat lebih pucat dari Rama. Tubuhnya terlihat gemetar sambil mencoba mengeluarkan botol air yang sudah diisi teh hangat dari desa itu. Dan saat botol itu dibuka, terciumlah bau amis yang sangat menyengat seperti bau darah. Bau darah hewan yang sudah membusuk. Dan tidak hanya itu, satu persatu belatung mulai keluar dari cairan amis di botol milik Rama. Yanto, Rama terlihat tak mampu menahan rasa mualnya. Segera aku menutup hidungku dengan kain dan mencoba Rama membuang cairan itu dan mencuci botolnya dengan tanah dan mulai membacakan doa untuk menghindari makhluk halus yang tergoda dengan minuman dari desa goib ini. Danan, berarti pendaki yang tadi gak bisa diselamatin dong? Tanya Rama. Aku pun hanya menggeleng. Namun Rama masih tidak terima. Loh, bukannya kamu punya ilmu kebatinan? Kalau kita paksa mereka melepaskan pendaki itu gimana? Percuma. Mereka itu penduduk asli sini. Kitalah yang pendatang. Sekarang pendaki itu sudah menjadi warga desa goib dan hidup bersama mereka. Tidak ada yang bisa kuperbuat, setidaknya dengan kemampuanku di saat ini. Aku mencoba menjelaskan kondisinya pada Rama. Berarti seandainya ada orang yang lebih hebat, mereka bisa diselamatin dong? Tanya Rama sekali lagi. Mungkin bisa. Saat kita turun, kita sampaikan kejadian ini pada juru kunci. Seharusnya ia mempunyai wibawa yang cukup untuk meminta pendaki itu kembali. Dan Rama pun mulai mengerti. Yanto pun sudah mulai tenang. Akhirnya kami melanjutkan untuk berjalan kembali dan memutuskan membuka tenda di pos Pasar Bubrah bersama pendaki lainnya. Nan, katanya Pasar Bubrah juga angker ya? Katanya ada pasar goib gitu ya? Tanya Rama yang mulai menjadi penakut karena kejadian tadi. Iya betul, tapi tenang aja. Hari ini bukan pasarannya. Jawabku menenangkan mereka. Kami pun beristirahat dan menghabiskan sisa malam untuk tidur di tenda dan memasang alarm menjelang subuh untuk segera menjemput puncak Merapi yang gagal kugapai beberapa tahun lalu. Pagi pun mulai datang. Sebelum alarm berbunyi, suara para pendaki lain sudah lebih dulu membangunkanku. Terlihat Rama dan Yanto juga berusaha keras menahan kantuknya. Kami pun bersiap untuk memulai pendakian di medan yang berbatu. Kami bersiap mendaki Gunung Anyar untuk mencapai puncak Merapi. Aroma belerang mulai tercium dengan udara dingin yang selalu berasap. Hingga akhirnya kami pun tiba di puncak di mana terdapat tempat datar yang cukup luas, tepat di bawah puncak Garuda. Dan tepat saat matahari terbit, sebuah pemandangan yang luar biasa terlukis di hadapanku. Kemegahan gunung-gunung terindah di Jawa Tengah terlihat dari sini. Indahnya Gunung Sindur, Sumbing, Pegunungan Dieng, dan Gunung Slamet terlihat di horizon barat. Megahnya Gunung Merbabu dapat dilihat di sebelah utara dan Gunung Lawu di sebelah timur yang terlihat berdiri kokoh sungguh. Sebuah keagungan ciptaan yang maha kuasa yang tidak henti-hentinya kukagumi. Seolah-olah seluruh medan berat dan perjalanan yang mencekam tidak lagi berarti setelah aku melihat semua foto ini. Danan, sini aku fotoin, teriak Rama padaku. Aku pun menghampiri mereka dan berpose tepat di bawah puncak Garuda, sebuah batu yang dulunya berbentuk seperti burung Garuda yang hancur pasca erupsi di tahun 2010 lalu. Kami beberapa kali berfoto sambil mengibarkan bendera merah putih. Sebuah kebanggaan atas keindahan alam yang dimiliki oleh bumi pertiwi ini. Ram, nanti fotonya cetakin yang banyak ya, pintaku pada Rama. Buat apaan? Sejak kapan kamu jadi narsis? Tanya Rama yang penasaran. Mau aku kirim ke kenalanku di desa Windualit. Mereka yang nolongin aku waktu dulu gagal kesini.
jelasku pada Rama. Rama pun mengerti dan mengangguk tanpa bertanya lagi. Dan setelah puas beraktivitas di puncak, kami pun segera turun mengikuti alur pendaki lainnya. Dengan jalur yang terang, hampir tidak ada halangan untuk melewati jalur untuk turun. Sesuai rencana kami mampir ke pos registrasi dan menceritakan kejadian kami di desa Goib. Rupanya kejadian ini pernah terjadi beberapa kali. Beberapa fotokopi KTP ditunjukkan kepada kami untuk mengidentifikasi pendaki yang kami ceritakan. Kami menunjukkan yang kami ingat, dan apabila 1 kali 24 jam pendaki tidak kembali, mereka pun akan meminta tolong juru kunci untuk mencarinya. Baru saja mendapat sinyal, suara handphoneku berbunyi. "Woi Danan, nengen di tokoe, susah banget ditelepon." Itu adalah suara Cahyo, rekan kerjaku di pabrik gula milik Pak Leko. "Hehe, di Merapi, orang enek sinyal. Maaf ya," jawabku pada Cahyo. "Halah, ini loh bareng-bareng teman kuliahku." "Kamu nyari ilmu apa lagi?" tanyanya heran. "Yowis, nek wis beres ndang balik. Cepet balik, ini di pabrik gula ada masalah lagi nih. Aku sama Pak Le butuh bantuan," jelas Cahyo. Aku pun mengiyakan perkataan Cahyo. Jika Cahyo sudah meminta tolong, berarti ya benar-benar dalam kesulitan. Rama dan Yanto terlihat berkeliling mencari sarapan, dan setelahnya kami berpisah, lalu kembali ke aktivitas kami masing-masing. Aku pun cukup senang. Setidaknya, walaupun cukup sibuk, mereka rela menyempatkan waktu untuk memanduku ke indahnya puncak Gunung Merapi yang tidak akan mungkin pernah kulupakan. Sekian cerita dari kami. Semoga menghibur. Mari kita ambil yang baiknya dan kita buang yang buruknya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama Extreme Bobby.